Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kopi Tani ingin melakukan penyemprotan yang pas pada saat hari ini adalah hari yaitu tanggal 4 bulan 9 2021, yang mana usia cabai Kopi Tani ini yaitu umur pas 2 bulan hari ini. Dulu saya nanamnya tanggal 4 bulan 7, terus bulan 8 itu baru sebulan, terus bulan 9 pas 2 bulan. Nah, kondisinya sudah ada di video-video sebelumnya. Kemarin saya sudah ngomong ingin izin untuk tidak memposting dulu. Jadi tidak saya bikin video dulu, terus saya bikin cadangan kemarin sudah saya upload malam tadi. Terus ini mungkin juga saya tidak langsung ke tempat yaitu lokasi. Saya melakukan peracian obat. Nah, saya akan bagikan ataupun berbagi tentang dosis obat-obat yang saya pakai ataupun pestisida yang saya pakai. Kebetulan saya tadi sebelum berangkat ke ladang mampir ke toko pertanian dan semuanya ini adalah masih bersegel Sobat Tani. Ini saya masih bersegel dari Abamectin. Ini dari sudah saya buka karena untuk menghemat durasi nanti saya bukanya ya. Mengapa buka obat aja kok dimasukkan video, kan semuanya sudah ngerti cara bukanya. Jadi sudah saya siapkan, itu sudah saya buka. Terus perekatnya juga sudah saya siapkan. Nah, ini apa? Saya memberikan pada usia pas 2 bulan ini, yaitu untuk mendongkrak dari kalsiumnya. Saya memakai kalsium, kalau yang kemarin saya memakai Super mereknya, merek dagangnya. Nah, sekarang memakai yaitu Starkal. Starkal ini Masya Allah Sobat Tani bagus banget untuk ya, karena kemarin yang saya pakai yang Super itu karena pas Starkal habis. Nah, ini saya tadi beli 2 ini dengan yang itu Sobat Tani. Nah, itu sudah itu belum saya buka. Ini saya siapkan parang di sini. Ini parang di sini. Ini karena saya tadi yaitu membukai dari termasuk ini. Nah, ini Sobat Tani kemasan dari Starkal ini. Di dalamnya ada plastiknya seperti ini. Ini khusus untuk kalsium. Nah, di sini kalsiumnya itu sampai segitu Sobat Tani. Sudah bisa Sobat Tani baca sendiri. Ini yaitu kalsium tinggi plus boron. Jadi benar-benar untuk yaitu masa generatif. Pas umur 2 bulan saya memakai ini. Dan ini hampir setiap saya nanam cabai, ini saya memakai kalsiumnya ini. Yang kemarin itu karena cadangan aja, karena pas yang Starkal ini habis Sobat Tani. Nah, ini murah Sobat Tani, bukan saya jual beli ataupun saya promosi, bukan. Saya juga enggak disuruh oleh perusahaannya, juga enggak. Tapi saya berbagi. Jadi saya berbagi. Ini harganya ini hanya 15.000 Sobat Tani, 1 kilo. Nah, beratnya itu 1 kilo 15.000. Adapun dosisnya saya setiap memakainya yaitu untuk satu tangki itu 1 sendok makan cur. Nah, dalam kondisi yaitu cur ini saya kasih di sini Sobat Tani. Ini ya nanti dulu saya ambil dulu. Nah, ini Sobat Tani, saya ambil 1 sendok cur segini. Ini saya kasihkan dalam 1 tank. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam 1 tank. Jadi dalam 1 tank segitu, ini sudah nanti bisa putih Sobat Tani. Sudah putih. Dan kalau ya Sobat Tani masih ragu, mungkin ya ditambahkan sedikit lagi, nggak apa-apa. Nah, jadi biasanya saya memakai 1 tank itu 1 sendok makan. Terus untuk yang selanjutnya, saya karena kandungan dari Starkal ini khusus untuk kalsium, maka saya memakai untuk masih pertumbuhan itu pupuk daunnya Sobat Tani. Ini NPK Profit hijau. Ini kandungan N-nya yaitu 27, terus P-nya yaitu 18, K-nya 9, yaitu jadi 9%. Kenapa di dalam usia 2 bulan kok saya memakai K-nya
9%. Nah, ini untuk pupuknya, ini saya mengejar untuk biar masih pertumbuhan tinggi. Sedangkan K-nya, kandungan K-nya saya berikan, saya ganti di kalsiumnya ini. Jadi artinya sama sobat tani. Ini artinya dalam aplikasi saya memakai yaitu kandungan kalsium yang tinggi, terus memakai N-nya tinggi, P-nya tinggi. Ini artinya kalsium karena di sini hanya 9 dilebihkan di sini. Nah, sobat tani bisa tahu bahwasanya ya kandungan K-nya itu sampai 90%, 97%. Jadi hampir 100% ini termasuk kalsium sobat tani. Sehingganya tidak salah apabila saya memakai ini. Nah, kesuburan tercukupi, perakaran tercukupi, terus kalsiumnya juga tercukupi. Jadi ini mohon maaf ya, saya ini kalau katanya itu ada orang itu kalau dalam usaha itu harus kreatif. Jadi kalau saya tidak dapatkan di sini maka saya tambahkan di sini. Ini mari sama-sama sebagai petani kita harus kreatif, mempunyai yaitu ide-ide yang di situ yang sebenarnya nggak ada dalam bukunya, tapi ternyata ketika diterapkan di lapangan ini menghasilkan. Ya masuk akal karena hanya 9 ditambah ini ya tetap jadi tercukupi, justru kandungannya banyak sekali di dalam yaitu kebutuhan cabai kita pada saat usia generatif ataupun umur 2 bulan. Nah, ini saya tadi kasih ini. Terus ininya saya pakai yaitu 2 sendok sobat tani. 2 sendok, mohon maaf. Saya kasih 2 sendok untuk sendok yaitu sendok makan seperti ini. Ini 1 sendok sobat tani. Ini. Nah, terus saya kasih lagi 1 sendok lagi. Ini saya sebenarnya banyak untuk apa? Nanti akan saya kasihkan di sini sobat tani. Ini kapasitas yaitu 4 tangki. Jadi nanti saya kasih pupuk yaitu daunnya ini sampai 8 sendok. Terus starkalnya 4 sendok. Nah, itu tadi aturan ataupun dari dosis yang saya pakai. Terus kita aduk, kalau bisa tuh setiap satu diaduk, tapi karena saya sambil megang HP sibuk. Nah, ini jadi seperti ini. Ini untuk takaran 1 tank sobat tani tadi. Terus ini ada takaran untuk obat, ini 35 mili. Nah, jadi untuk obat ataupun ya insektisida saya bukan promosi, mohon maaf. Saya sebutkan namanya Poskormit. Ini kandungan bahan aktifnya yaitu abamectin. Nah, ini Poskormit sobat tani. Ini bahan aktifnya adalah abamectin. Saya kasih yaitu cuma berkisaran kurang lebih yaitu 5 mili sobat tani. Nah, 5 mili. 5 mili ataupun 7 mili sobat tani. Boleh dikatakan itu ada garis yang di situ menunjukkan 10. Nah, ini separuhnya. Artinya 5 mili. Nah, 5 mili segini saya curahkan di sini sobat tani. Nah, kenapa saya memakai abamectinnya kok dikit banget? Nah, karena saya campur dengan ini sobat tani. Kemarin yang saya omongkan ini adalah sipermetrin dari Yasitrin. Karena kemarin tutupnya kalengnya itu rusak, ini saya taruh di sini. Nah, ini saya kasih yaitu sipermetrinnya berkisaran dalam setiap kemasan ini sobat tani. Ini bisa yaitu di bawah 10 mili sobat tani. Di bawah 10 mili. Jadi sobat tani bisa tahu nanti. Nah, pas ini 10 mili sobat tani. Ini 10 mili segini. Ini kenapa kok saya memakai abamectin 5 terus Yasitrinnya 10 mili. Nah, ini artinya ini sudah 15 mili. Artinya kurang dari 1 mili per liter tangki yang seperti ini sobat tani. Tangki seperti ini. Nah, artinya ini kan isinya 16. Bisa tulisannya di sini 16 sobat tani, ini 16. Tapi
Kalau sampai di ujung mungkin sampai 17. Saya bisa selalu mengatakan 17. Maka saya ukur dosinya 16 mili, 16 liter. Maka artinya racun yang saya pakai ini dalam 1 liternya air tidak sampai 1 mili. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata tidak terserang trip, tidak terserang tungau. Karena aplikasi saya dalam interval penyemprotan yaitu di bawah 5 hari. Waktunya di bawah 5 hari. Ini menandakan bahwasanya saya itu bukan mengobati. Jadi menjaga. Jadi ketika menjaga itu adalah lebih baik ataupun lebih mudah daripada mengobati. Maka itu tadi sering saya katakan kalau bisa kita perlakukan menjaga. Nah, di sini ada saya siapkan fungisida itu sudah ada, tapi saya belum memakai. Karena pada saat ini saya sedang dongkrak dengan kalsiumnya. Untuk besok, mungkin penyemprotan besok, saya kurangkan kalsiumnya, tapi saya ganti dengan fungisida. Umur 2 bulan cabai saya belum tersentuh yang namanya fungisida. Terus, ini masih satu lagi, Sobat Tani, yang harus kita masukkan, yaitu penembus, perekat, pembasah, dan perata. Karena ya kalau tidak memakai ini Sobat Tani, ini daya kerja obat itu kurang bisa membawa ke dalamnya. Nah, saya memakai 5 mili Sobat Tani. 5 mili lagi. 5 mili lagi dalam pemakaian yaitu obat ataupun pestisida. Ini segini Sobat Tani. Ini tadi ada campuran di situ abamectin sisanya tadi. Nah, segini. Ini hanya segini sudah bisa untuk perlakuan yaitu penyemprotan 1 tangki. Jadi dosis yang saya pakai Sobat Tani dalam penyemprotan cabai saya, perawatan cabai saya itu adalah dosis yang terkecil. Kenapa saya bisa melakukan seperti itu? Karena cabai saya ini adalah cabai semi organik. Maka dalam pemakaian pestisida sudah yaitu bisa teratasi 50%. Sobat Tani bisa tahu di YouTube yang lain, YouTube para suhu yang guru-guru kita yang di atas itu sudah mengatakan bahwasanya ketika kita memakai organik, maka pemakaian pestisida ataupun pupuk pun itu bisa tertolong yaitu 50%. Nah, ketika 50% tertolong Sobat Tani, maka biaya yaitu biaya produksi itu sedikit sekali. Seandainya harga pun tidak mahal, itu masih dapat. Jadi kalau soal bicara uang, petani bisa yaitu mengirit di dalam biaya Sobat Tani. Sedangkan harga kita tidak bisa membuat harga. Makanya petani yang harus kreatif untuk menekan biaya produksi sekecil mungkin dan terlepas dari harga pada saat naik ataupun turunnya. Yang penting biaya produksi kita kecil. Kalau biaya produksi kita kecil, maka ya otomatis Sobat Tani, walaupun harga tidak tinggi banget, ya kita masih dapat. Tapi kalau biaya produksi kita sudah besar, obatnya semuanya brok. Jadi masukkan semua, kasih ini enggak sembuh, kasih ini enggak sembuh. Nah, itu biaya produksi belum sudah besar. Nah, ya kalau tidak utangan ya kan. Bukan kalau apalagi kalau tanahnya tidak sewan. Nah, kalau nanti harganya iya kalau 50-an ribu. Tapi ketika harganya itu hanya murah, itu sudah hancur-hancuran petani. Nah, mohon maaf sekarang banyak yang sedang mencabuti cabai dalam kondisi cabainya merah-merah dicabuti, terus ada juga yang tidak dipetik karena menurut yaitu ada yaitu berpuluh-puluh hektar, ratusan hektar bahkan itu cabai rawit itu harga cabai rawit 5.000, orang biaya pemetikan 70.000, sedangkan satu orang hanya mendapatkan 10 kilo. Jadi hasilnya hanya 50.000 apabila dipetik, terus harus membayar yaitu orang kerja itu
70.000, maka dia min 20.000, belum snacknya, belum ya termasuk kopinya, sehingganya banyak yang tidak dipetik. Nah, kalau berjalan seperti ini, maka 2 bulan lagi insya Allah cabai akan naik, karena banyak sekali cabai yang sudah rusak dan cabai yang dibiarkan tidak dipetik, ada yang dicabuti. Tapi kita harap maklum aja kalau lahan sewa terus menunggu masih sebulan 2 bulan nunggu harga nggak naik, mau dipetik gimana, rugi nggak dipetik ya nampak merah-merah dicabuti terus diganti tanaman yang lainnya. Itu kita harap maklum, karena tidak sedikit ya banyak orang yang lahannya nyewa, ketika umur sebulan aja kalau kita tanami kangkung Sobat Tani sudah bisa menghasilkan. Itu hitung-hitungan dari mungkin antara untung dan ruginya. Tapi mudah-mudahan kita yang sekarang belum panen ya mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit harga cabai naik. Kalau di tempat saya ini sudah harga berkisaran dari 15, 16, 17 itu yang cabai yang bagus, yang halus. Tapi yang lokal yang seperti yang saya tanam. Tapi kalau yang jenis lokal unggul ataupun hibrida itu masih sekitar 11-12. Saya kira cukup di sini. Pada pertemuan kali ini saya memberikan dosis dan untuk yaitu video cadangan ataupun video yang saya tidak akan nyoteng cabai dulu dalam minggu-minggu ini, biar nanti nampak pertumbuhan cabai yang setelah saya pupuk pakai pupuk organik cair buatan saya sendiri kemarin. Saya kira cukup sampai di sini, lebih kurang mohon maaf. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.